Saya ulangi TV spesial Idul Fitri. Celegar, celeger, celegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Berjumpa kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Dan alhamdulillah di penghujung Ramadan ini menuju Fitri, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di Idul Fitri 1 Syawal Hijriah nanti. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya puasa Ramadan kita selama 1 bulan penuh ini bisa membawa perubahan, bisa membawa semangat atau ghiroh kita dalam beribadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dan tentunya dengan hati yang bersih, setelah 1 bulan penuh ini kita bersihkan dengan puasa. Dan insya Allah di kesempatan hari ini bersama sahabat kita Kang Bana, dan alhamdulillah beliau selalu sehat dan selalu menemani saya di Saung Langit ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang apa itu Idul Fitri. Secara hakiki makna Idul Fitri itu apa, Kang Bud? Ya, Idul Fitri. Pertama secara bahasa dulu ya. Al-Aid itu artinya kembali. Al-Fitri, fitrah. Artinya kembali menjadi fitrah. Fitrah itu adalah kondisi di mana seseorang kemudian sudah tidak memiliki dosa kembali, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam Idul Fitri ini ya kita sudah tidak punya dosa kepada Allah, Suci dalam kondisi suci. dalam kondisi suci, paling dosa kepada manusia. Makanya nanti ketika setelah sholat Id kita disunahkan untuk saling bermaaf-maafan, berjabat tangan. Jadi dosa kepada Allah tidak ada, dosa kepada sesama manusia pun tidak ada. Maka kita dalam kondisi yang fitrah, suci, seperti bayi yang baru lahir di muka bumi itu. Nah, artinya konsepsi tentang Idul Fitri ini ya betul-betul akhirnya kita sebagai manusia yang kemudian betul-betul sedang berproses bagaimana menuju kepada fitrah itu sendiri. Apakah dalam 1 bulan ini kemudian kita betul-betul sudah menemukan kefitrahan kita, kesucian kita selaku manusia, atau sebetulnya belum nih, ya kan? Kalau harapannya sih sebetulnya ya ketika Idul Fitri ya kita fitrah. Secara kafah. Ya, secara kafah. Tapi kan bisa jadi belum fitrah. Maka ya coba kita kaji sebetulnya seperti apa sih fitrah itu sendiri sesungguhnya, hingga kita memahami dalam 1 bulan yang lalu ini kita berproses dengan berpuasa itu sehingga menemukan kefitrahan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Jadi maknanya adalah kembali kepada fitrah itu sendiri. Jadi puncak daripada fitrah itu seolah-olah kita itu menemukan sebuah kemenangan, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan. Menangnya seperti apa? Ya tadi, tidak punya dosa itu kan kemenangan. Nah, maka karena sudah mendapatkan kemenangan, kita ini harus mampu menjaga kemenangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan
hari ini kita sudah menang, kemudian disempurnakan ketika berzakat fitrah dan sholat Idul Fitri, itu mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasca Idul Fitri ini, Nah, itu yang jarang sekali dikaji kan hal sepertinya kan. Jadi selama mungkin dari bulan Sya'ban kita dilatih sampai masuk Ramadan, kita masih dilatih juga, sehingga itu kan butuh perjuangan yang luar biasa tentunya, zahir batin, dalam menjalankan puasa yang bukan hanya mempuasakan jasad kita dari lapar, haus, tapi bagaimana pula kita menekan hawa nafsu kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan semua panca indera kita, sehingga di Idul Fitri inilah kita mendapatkan hasil dari perjuangan itu, yaitu sebuah fitrah atau kembali menjadi suci. Nah, pada saat manusia sudah mendapatkan kesucian, lalu langkah apa itu untuk menjaga kesucian itu? nah ini menarik sekali ini. Dan ini harus diketahui oleh setiap orang ya. Saya pikir kenapa sangat penting sekali dikaji. Saya ingin mengutip salah satu ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh berbahagia, sungguh beruntung. Siapa orang yang disebut dengan orang yang beruntung dan bahagia ini? Man tazakka, orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Di sana ada konsepsi tazkiyatun nafs. Yang pertama itu. Yang kedua adalah wa dzakara asma rabbih, dan orang-orang yang mereka menyebut nama Tuhannya. Berarti konsepsi yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga zikir kita pasca Ramadan itu atau pasca Idul Fitri itu. Jadi zikir yang harus ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah fasallah, kemudian melaksanakan sholat. Jadi ada 3 komponen yang harus kita pahami ketika kita pengen mendapatkan selalu kemenangan itu. Tazkiyatun nafas, yang kedua adalah zikir, dan yang ketiga menjaga sholat kita itu sendiri. Nah, ketiga komponen inilah yang kemudian akan bisa melalui fase-fase berikutnya dan bisa menjaga kemenangan yang telah kita raih pada saat sekarang ini. Jadi intinya di 3 komponen itu, Bang Bijit. Nah, di kesempatan ini, Kang, kemarin mungkin sempat kita menyinggung tentang tazkiyatun nafas. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin lebih menggali lebih dalam lagi, tazkiyatun nafas itu apa sih gitu. Lalu dalam menjalankan tazkiyatun nafas itu apa saja yang harus dilakukan? Ya, tazkiyatun nafas ini pertama kali yang disebutkan dalam ayat itu. Jadi memang yang paling utama yang harus dikedepankan setiap orang adalah tazkiyatun nafas. Karena ini yang paling ditonjolkan, yang diutamakan. Kenapa demikian? Karena manusia itu memang tidak pernah luput dari yang namanya salah, dari yang namanya dosa, dari yang namanya lalai. Itu juga fitrah kemanusiaan yang harus kita pahami, sehingga ada kewajiban untuk tazkiyatun nafas. Nah, apa sih sebetulnya tazkiyatun nafas ini, dan bagaimana caranya untuk bisa dalam kondisi yang suci jiwa kita ini? Nah, Imam Al-Ghazali paling tidak membagi 3. Yang pertama adalah tatahur, yang kedua adalah tahakkuk, dan yang ketiga adalah takhalluq. Nah, 3 inilah yang harus kita pahami, sehingga konsep daripada tazkiyatun nafas sendiri kita bisa jalankan. Apa yang disebut dengan tatahur? Nah, tatahur itu yang membersihkan. Apa yang kita bersihkan? Kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, dari syirik, dari nifaq, dari riya, dari dengki, dari hasud, dari kesombongan, dari ujub, dan lain sebagainya
yang terkait dengan kekotoran-kekotoran itu. Lah, dengan sebab inilah lalu kemudian Allah akan mencintai kita. Jadi tatohur ini puncaknya adalah Allah mencintai. Dan Allah sendiri janji ketika seseorang itu selalu tazkiyatun nafs, maka Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, berarti dalam tazkiyatun nafs di sana ada tawab atau meminta wabin, meminta pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mutatahhirin, mensucikan. Walaupun ya setelah itu ya berdosa kembali mungkin ya. Karena memang tidak bisa lepas dari yang namanya maksiat. Tapi ketika kembali kepada Allah, mengaku bahwa diri kita ini salah, mengaku bahwa diri kita ini dosa, nah Allah mencintai itu. Kita menangis, kita beristighfar, kita merasa bahwa kita salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep tatakur itu sendiri. Sampai betul-betul bersih sekali. Nah, konsepsi bersih ini yang harus dipahami. Seperti apa sih rasanya bersih itu? Nah, itu. Contoh misalkan salah satu penyakit kita adalah sombong. Kita di dalam diri kita ini punya yang namanya sombong. Nafsu kita selalu mengatakan kesombongan diri kita. Nah, cara untuk menghilangkan sombong itu seperti apa? Yang pertama, kita harus selalu introspeksi dan memahami bahwa diri kita ini sombong. Kita ini selalu merasa benar, kita selalu merasa paling baik, kita selalu merasa paling dan paling, semuanya adalah diri kita. Nah, ini kesombongan yang begitu besar. Dan kepada orang-orang yang sombong ini Allah sangat membenci sekali. Nah, terkadang sifat sombong itu sendiri kan manusia terkadang pada saat berlaku sombong itu tidak terasa gitu. Nah, maka yang harus dilakukan harus disadari dulu bahwa kita ini sedang sombong loh. Sebetulnya bisa terasa. Harusnya. Ya, enggak, memang pada saat ada pengakuan dalam diri kita. Memang kita bisa merasakan kita ini sedang sombong itu bisa. Iya. Saya merasa paling. Wah, dia siapa sih kan gitu. Kayaknya lebih baik saya. Itu kadang muncul perasaan itu. Nah, pahami bahwa itu adalah bentuk daripada sebuah kesombongan. Nah, yang pertama adalah menyadari bahwa itu adalah kesombongan. Yang kedua, setelah menyadari bahwa itu adalah merupakan bentuk kesombongan, apa sih yang harus dilakukan? Maka istighfari kesombongan kita itu. Meminta ampunan kepada Allah atas dosa sombong tadi. Maka istighfar yang banyak. Dalam rangka apa? Membunuh sombong itu sendiri. Nah, pada saatnya nanti, karena semakin banyaknya kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah dalam urusan sombong tadi, sampai-sampai yang namanya rasa sombong itu hilang. Sombong itu seperti apa sih? Nah, dia lupa. Nah, sombong itu seperti apa? Lupa. Ria, pengen dipuji sama orang, itu gak ada rasanya. Kemudian ada hasud, gak ada rasanya, hilang. Kenapa? Karena seringnya mensucikan diri, membersihkan diri, banyaknya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suudzon misalkan kepada Allah. Kita sadar kita sedang suudzon nih sama Allah. Ini gimana ini? Saya kan perasaan udah usaha ini, usaha itu, berdoa sudah, zikir sudah, ikhtiar sudah maksimal, belum memberikan sesuatu kepada saya ini. Itu kan ada suudzon. Nah, ketika menyadari bahwa itu suudzon, istighfarlah. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas suudzon yang sedang kita lakukan itu. Dalam kondisi tertentu, karena kita sering beristighfar meminta ampunan kepada Allah, kita lupa sebetulnya suudzon itu bagaimana, sampai lupa. Jadi titik puncaknya orang bersih itu ya sampai lupa terhadap penyakit-penyakit yang sedang dia atau apa yang dia miliki. Nah, ini saya jadi teringat hikayatnya Nabi Adam alaihissalam nih Kang, bahwa pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, menurut hikayat itu kan tobatnya Nabi Adam itu kan 50 tahun kalau nggak salah 100 tahun. 100 tahun tidak diterima oleh Allah gitu loh. Ya, prosesnya sampai 100 tahun. Hanya karena masih belum mengakui bahwa Nabi Adam itu berbuat sebuah kesalahan dan masih menyalahkan iblis pada saat itu. Sehingga setelah muncul kesadaran dirinya, akhirnya
ada doa yang dirangkum, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berarti di sini kan muncul kesadaran diri ya, bahwa oh iya, saya ini salah, saya ini berbuat dolim gitu. Nah, jadi gini, kalau konsepsi Nabi Adam ketika dia berbuat salah, itu sebetulnya adalah yang harus dipahami dulu ya, Iya. agar kita terhindar dari menyalahkan Nabi Adam. Iya. Ini gara-gara Nabi Adam kita di dunia. itu banyak yang seperti Bukan itu juga. bahaya. Padahal kan konsepsi Allah bahwa manusia itu ya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Memang ya tugasnya nanti di bumi ini kan begitu. Nah, lalu kemudian ada cerita-cerita yang dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam memakan buah khuldi dengan istrinya, lalu kemudian dikeluarkan dari surga kemudian di bumi itu. Nah, itu sebenarnya ada konteks yang menarik sebetulnya di sana. Ini agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Tapi ada kaitannya Ada kan kaitannya, dengan ada kaitannya. Sangat berkaitan sekali. tazkiyatun nafs itu, Iya, gitu, pengakuan. sangat berkaitan sekali. Jadi kondisinya begini, ketika Nabi Adam itu, kenapa sih kok bisa digoda sama iblis? Padahal yang namanya surga itu dijaga ketat loh. Kok iblis bisa-bisanya masuk ke dalam surga? Itu Masuk. pertanyaan. Ya, dan bisa menggoda, yang digoda adalah istrinya dulu kan. Pertama istrinya digoda dulu, baru kemudian suaminya tergoda oleh istrinya Iya. sebetulnya. Dengan bujuknya. Dengan bujuk rayuan, rayuan. gua apa-apa lah, apa segala macam lah begitu. Kadang-kadang kalau suaminya kuat, kadang-kadang istrinya nggak kuat. Gitu. Nah, ketika dalam kondisi itu sebetulnya begini, awalnya ada kaitan dengan konsepsi zikir. Nabi Adam itu merasa begini, ternyata enak ya di surga itu. Apa sih? Baru hanya sebatas merasakan sesuatu di dalam hati, menginginkan sesuatu, datang. Pengen apa? Datang. Pengen ini langsung dikabul sama Allah. Pengen apapun ada semua. Jadi ketika itu Nabi Adam itu yang dipandang oleh Nabi Adam itu adalah anugerah Allah. Di surga itu kan anugerah dengan berbagai macam isinya, itu adalah anugerah. Jadi hanya beberapa detik saja, mungkin lama-lamanya beberapa menit saja, terlintas oleh Nabi Adam. Kayaknya kalau misalkan selama-lamanya di sini enak ini. Iya. Nah, Terhanyut lah ya. terhanyut melihat surganya tanpa melihat yang menciptakan surga itu sendiri. Padahal sebelumnya Nabi Adam itu on terus, zikir terus kepada Allah, artinya selalu mengingat Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk keindahan surga. Nah, sebab itulah lalu kemudian karena tidak ada zikir di dalam diri Nabi Adam, iblis bisa masuk. Nah, ada celah lah ada nih, celah iblis untuk masuk nih. Akhirnya masuklah iblis gitu. Kemudianlah menggoda istrinya menggoda Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya kemudian karena sebab melanggar larangan Allah, memakan buah khuldi, akhirnya diturunkan di bumi. Nah, diturunkan di bumi itu jangan salah, Nabi Adam sendiri, Siti Hawa sendiri, terpisah. Wong loro terpisah. Dua orang ini terpisah dalam jarak yang begitu jauh, entah di mana. Kan begitu. Nah, orang katanya itu sampai 100 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang harus dipahami bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu dalam 100 tahun itu dalam kondisi penyesalan yang begitu dahsyat. Jadi bukan merasa tidak menyesal, dia sudah menyesal. Cuman memang yang namanya Nabi itu berbeda dengan kita biasa orang. Nabi gara-gara punya kesalahan tidak zikir yang tadi diceritakan, itu sampai diturunkan di bumi 100 tahun lamanya tidak berjumpa dengan istrinya. Masya Allah. 100 tahun lamanya. Nah, dalam kondisi 100 tahun lamanya itu ya Nabi Adam ya istighfar, ya sholat dan begitu. Cuman ketika Allah pengen mentakdirkan Nabi Adam dan Siti Hawa ini untuk berjumpa, lalu kemudian Allah memberikan doa. Tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah, ketika Allah memberikan doa itu kemudian dibaca oleh Nabi Adam, akhirnya diketemukanlah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di mana ditemukannya? Di Jabal Rahmah.
di Jabal Rahmah. Makanya juga diabadikan di makanya juga rahmah itu kan kasih sayang. Dua orang yang saling mencintai diketemukan di gunung itu, maka gunung itu disebut dengan Jabal Rahmah. Nah, sebetulnya konsepsinya seperti itu. Memang dari awal penciptaan manusia, Nabi Adam sendiri ya sudah melakukan itu kan gitu. Bagaimana kemudian dengan Bani Adam ini ya syarat dengan kesalahan. Makanya yang harus dilakukan oleh seorang manusia ya tazkiyatun nafas, karena tidak bisa menghindar daripada yang disebut dengan dosa tadi. Makanya tatahur. Nah itu sampai apa sih puncak tatahur itu? Satu, penyakit-penyakit yang ada pada dirinya hilang. Penyakit batiniah yang dimaksud hilang semua. Dalam kondisi yang hilang, pertobatan yang begitu benar dan kemudian Allah menerima pertobatannya, maka di situ kemudian Allah cinta kepada dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Akhirnya cinta sama kita. Nah, tatahur ini itu ternyata belum cukup. Tidak hanya sebatas tatahur itu. Tidak sebatas tatahur saja, tapi harus ada tahakkuk. Nah, tahakkuk ini membenarkan bahwa segala sesuatu ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mensucikan diri itu kan rahmat Allah, ampunan dari Allah. Jadi ketika Allah pengen memberikan orang itu ampunan, maka yang pertama Allah takdirkan menyadari kesalahan dulu. Setelah menyadari, maka dia melakukan sesuatu. Apa nih? Meminta ampunan kepada Allah. Akhirnya diampuni. Nah begitu. Tahakkuk itu posisinya di mana kondisi seseorang itu sampai dalam kondisi yang begitu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya fi kulli waqti wahid, sangat dekat sekali. Semua yang terjadi di dalam dirinya, dia membenarkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala di balik segala sesuatu itu. Nah, ini adalah tahakkuk. Maka kondisi yang batiniah dia selalu mendekat. Bisa digambarkan misalkan begini. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ulil albab. Ulil albab ini siapa? Ternyata ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapakah yang dimaksud dengan ulil albab ini? Ternyata adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Orang yang senantiasa berzikir dalam kondisi yang dia sedang duduk, dia sedang berjalan, dia sedang berbaring, dan selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai dalam kondisi tertentu dia sampai menyampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang telah Engkau ciptakan ini sesuatu yang sia-sia. Jadi ternyata Allah menciptakan apapun itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Satu saja itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Maka jagalah kami dari azab neraka. Nah, ini adalah tahakkuk gitu. Jadi bagaimana memposisikan diri kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hasil tatahur dan tahakkuk ini maka muncullah takhalluk, akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini karena usaha yang dilakukan tadi, tazkiyatun nafasnya dengan tatahur, lalu kemudian tahakkuk, pada akhirnya bisa bertakhalluk, berakhlakul karimah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, itu konsep tazkiyatun nafsi versi Imam Al-Ghazali. Jadi terkonsep banget ya sebetulnya. Maksudnya umat ini sebetulnya pada saat mengikuti rumusan-rumusan yang sudah dibuat oleh para masyayikh, para ulama, itu
itu sebetulnya hanya tinggal mengikuti, sangat mudah sebetulnya, sudah diberikan jalan nih, caranya seperti ini gitu. Karena para ulama, para masyayikh sekelas Imam Al-Ghazali itu kan ya hafal Quran, hafal ribuan hadis, dan memahami betul daripada intisari yang ada di dalam agama itu sendiri. Maka lalu kemudian bisa menjelaskan dengan hujah yang ada di dalam Al-Quran, hujah yang ada di dalam Al-Hadis, sehingga kita tinggal mengikuti saja gitu. Ternyata harus ada konsepsi ini nih, ketika misalkan kita betul-betul sudah mendapatkan kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi konsepsinya tazkiyatun nafs yang pertama. Yang kedua itu adalah dzikir. Nah itu setelah tazkiyatun nafs dengan prosesnya yang tentunya ya tidak mudah juga ya, pada saat keyakinan kita tidak maksimal, pertobatan kita tidak nasuha, tentunya sulit juga untuk mendapatkan itu ya. Nah, setelah proses itu berjalan, lalu ada konteks yang tadi dijelaskan sama Kang Bana bahwa setelah itu masuk ke fase zikir. Apa kaitan ini kan? Ya, sebetulnya ini adalah jawaban ketika seseorang pengen bahagia. Kalau bertanya apa nih, ini adalah jawaban bagi orang yang pengen bahagia. Ternyata kebahagiaan itu akan bisa muncul pada diri seseorang ketika tazkiyatun nafs bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan untuk berzikir itu dengan jumlah yang begitu banyak bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Apa perintahnya? Dzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah kamu semuanya. Dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak sekali. Artinya kalau sudah banyak bahasanya itu enggak kaitannya dengan jumlah. Ya, bukan kaitannya jumlah itu ada hitung 100, 200, 500, 1000. Enggak ada kaitannya. Ya zikir ya ingat saja kepada Allah kan begitu. Maka ya dzikran katsiran yang sebanyak-banyaknya. Dengan kalimat-kalimat thayyibah tentunya. Dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan memahami, dengan memaknai, bahkan dengan berdoa pun itu bentuk daripada zikir juga. Ya, jadi kalau zikir itu menjadi pondasi daripada semua amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang zikir ini adalah password mungkin. Iya, contoh misalkan sholat. Aqimis sholat li-dzikri. Dirikanlah sholat li-dzikri untuk apa? Untuk mengingatku. Tujuannya Ya. adalah untuk mengingat. Sholat ternyata untuk mengingat Allah. Aqimis sholat li-dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Ternyata di dalam sholat itu saja, itu tujuannya adalah zikir. Kalau kemudian yang menjadi problem ketika sholat tidak zikir, nah itu menjadi problem besarnya. Nah, maka amalan-amalan apapun itu bermuaranya kepada zikir, ujungnya itu kepada zikir. Maka ada sebuah nuansa ruhani, ada sebuah rasa di mana ketika melaksanakan ibadah dalam bentuk apapun itu, ketika ada zikir di sana, maka menemukan kenikmatan. Tapi bisa dipastikan kalau misalkan seseorang itu kemudian dalam beribadah kepada Allah, bentuk ibadahnya seperti apapun, tanpa adanya zikir, tidak ada rasanya. Nah itu. Jadi kaitannya dengan rasa. Nah, juga yang namanya zikir ini itu tergantung daripada orang yang mempunyai keinginan yang kuat di dalam berzikir tadi. Maka ada ada hadis qudsi yang menyampaikan bahwa ketika seseorang itu mengingatku, maka aku di dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Ketika dia menyebut namaku di salah satu tempat, maka aku akan menyebutnya di tempat yang lebih baik dari tempatnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada semacam kalau bisa digambarkan, ada keindahan di sana, ada harmonisasi
ada kasih sayang di sana. Ingat kepadaku loh, nanti aku akan mengingatmu. Sebutlah namaku, nanti engkau akan disebut kembali olehku di tempat yang lebih mulia. Kira-kira bayangan kita, ketika kita disebut oleh Allah di tempat yang lebih baik daripada tempat kita sekarang. Misalkan kita sedang menyebut Allah, Allah, Allah. Tempat kita sekarang di sini. Lalu kemudian Allah menyebut nama kita di tempat yang lebih baik. Berarti kan bisa jadi tengah-tengah para malaikat, di tengah-tengah. Nah ini yang menjadikan nanti seseorang itu ada nilai plus, orang-orang berzikir itu. Kenapa menjadi nilai plus? Satu, Allah memandang dia dengan ingatan yang istimewa, ingatan kepada hambanya yang istimewa. Puncaknya itu seperti ini. Ketika orang itu betul-betul sudah dicintai sama Allah, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, kemarilah. Aku telah mencintai si fulan. Maka kamu pun cintailah dia. Cintailah dia. Akhirnya karena perintah dari Allah, Jibril mencintai si fulan. Akhirnya Jibril pun mencintai si fulan. Nah, kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan ini, lalu kemudian Jibril sampaikan kepada seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah kamu semuanya. Si fulan ini dicintai. Akhirnya seluruh penduduk langit itu mencintai si fulan. Nah, kabar ini akhirnya kemudian turun di muka bumi ini. Nah, ketika sudah kabar ini disampaikan ke muka bumi, orang-orang yang ada itu pada mencintai si fulan. Ini berarti kan ada hubungan yang sangat istimewa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks itu adalah konteksnya zikir. Nah itu. Nah, ada bahasa yang seringkali menjadi kontroversi juga nih kan. Pada saat orang tenggelam dalam zikirnya, pada saat orang masuk lebih dalam lagi dan bisa menghayati sehingga muncul rasa-rasa yang sulit untuk dijabarkan tentunya, sehingga ada bahasa bahwa mabuk. Nah, itu bahasa mabuk karena Allah itu tepat tidak sih sebetulnya? Ya, bahasa mabuk itu bahasa kondisi orang yang sedang mencintai. Kondisi di mana orang yang sedang bercinta. Orang yang sedang mencintai atau bercinta itu lupa segala-galanya. Orang yang di sebelahnya pun tidak dia ingat. Kadang-kadang dia tidak fokus, walaupun di sampingnya ada seseorang. Tapi yang dia ingat adalah orang yang dicintai. Nah, gambaran mabuk ini sebetulnya adalah gambaran di mana seseorang kemudian cintanya kepada Allah ini benar-benar memuncak. Tidak ada yang dia inginkan di dunia ini. Tidak ada pun satu orang pun yang dia cintai. Hanya Allah saja. Dan tidak ada yang diinginkan. Yang diinginkan bersama dengan Allah. Bahkan sampai anugerah pun dia tidak menginginkan dari Allah. Kenapa? Karena aku lebih memilih Allah yang memberikan anugerah ini. Kebanyakan dari manusia itu lebih memilih anugerah Allah. Apa sih anugerah Allah? Ya umur, ya rezeki, ya jodoh, ya kekayaan, yang sifatnya duniawi lah ya. Semuanya itu anugerah. Termasuk yang kaitannya dengan spiritual juga anugerah. Gitu kan? Nah, orang-orang tertentu yang dikonotasikan sebagai orang yang sudah sukaro, mabuk. Nah, orang-orang semacam ini nggak mempedulikan itu semuanya. Yang dia inginkan itu hanya Allahnya saja. Pokoknya pengen bersama dengan Allah saja, tidak menginginkan apapun. Makanya ya ibadahnya itu bukan karena surga lagi, bukan karena takut kepada neraka lagi, tapi karena Allah itu sendiri. Jadi tujuan ibadahnya pun untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Betul. Nah ini konsepsi zikir itu ya sampai seperti itu. Makanya perintahnya itu zikrun katsiran. Berzikirlah yang banyak dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi melihat fenomena alam ini, dalam melihat apapun, fenomena apapun itu, ya lihatlah bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sedang berzikir. Jadi sebetulnya sangat dekat sekali kaitannya dengan kajian yang kemarin kita sempat bahas juga ya kan, tentang
tahalli, dan tajalli. Betul. Pada saat manusia bisa mengosongkan diri dari selain Allah, maka di konteks tahalli ini Allah lah sudah yang ada. Dan pada saat itu terjadi, maka manusia masuk ke dalam konsep tajalli itu sendiri. Dan kaitannya itu dengan konsep zikir ini sebetulnya Iya. sangat erat ya kaitannya. Ya, seluruh pondasinya itu ya memang zikir. Zikir itu sendiri. Jadi memunculkan zikir sedang melakukan apapun. Ya. Jadi bukan hanya setelah kita melakukan sholat wajib lalu kita zikir ataupun kita Harus qiyamul lail gitu. Harus dibedakan mana zikir mana wirid. Nah itu perbedaannya apa tuh? Beda. Kalau antara wirid dengan zikir itu ada perbedaan. Wirid itu bukan hanya menyebut nama Allah atau menyebutkan asma Allah atau membaca Quran. Membaca Quran ya wirid. Termasuk sholat juga wirid. Amalan-amalan ibadah itu ya wirid. Jadi bisa digambarkan bahwa wirid itu sebetulnya cuma cara. Nah, kalau zikrullah itu kan arti secara bahasanya mengingat Allah. Lalu kalau wirid ini sendiri kan secara bahasa tuh apa nih artinya? Maksudnya biar supaya lebih jelas ini. Ya, wirid itu kan anugerah aslinya ya. Jadi ketika seseorang itu kemudian diberikan anugerah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya misalkan sholat atau wiridan, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan yang semacamnya. Nah, bacaan-bacaan itu atau perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan ibadah itu wirid gitu. Nah, kalau berbicaranya zikir, bukan itu. Zikir itu lebih kepada kita ketika melakukan sesuatu dengan kondisi mengingat Allah. Sholat misalkan, mengingat Allahnya, ya zikirnya. Nah itu. Sholatnya, wirid. Baca Qur'annya, wirid. Baca Perbuatan Quran. berarti wirid itu bisa diartikan bahwa perbuatan sebuah bentuk penghambaan Ya, tentunya. gampangnya Allah memberikan metodologi atau cara-cara untuk mendekat kepada Allah, maka dengan sholat, maka dengan membaca sesuatu, membaca Al-Quran. Nah, itu jadi metodologinya di sana. Lalu kemudian yang biasa disebut dengan ibadah mahdoh gitu kan. Nah, esensinya di zikir sebetulnya. Makanya tadi kan akimis sholat ala zikri, zikir loh, intinya di zikirnya. Nah, makanya sholat dengan zikir gitu. Seperti itu, Bang BJ. Jadi wirid dengan zikir itu beda. Makanya ada tahapan ya. Dulu kalau nggak salah saya pernah menyampaikan ada zikrul lisan, ada zikrul qalb, ada zikrul ruh kan begitu. Nah, dalam tahapan tertentu orang bisa saja wirid membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu wirid. Lisannya berzikir seolah-olah. Tapi belum tentu dia sedang berzikir hatinya. Cuma lisan saja. Lisan, sebatas lisan. Hanya sebatas lisan. Tapi dia tidak sedang mengingat Allah. Gitu. Nah itu bedanya. Ya. Masya Allah. Nah, dari tazkiyatun nafas, zikir, masih ada langkah selanjutnya setelah Sholat. zikir. Sholat. Kemudian sholat. Jadi 3 komponen ini sehingga orang menghantarkan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, fasolah ini adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka ya perbaiki sholat. Apa sih sholat itu? Apa yang akan didapatkan? Di antara fadilah yang didapatkan orang ketika melaksanakan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah, bisa dipastikan ketika orang berbuat keji, berbuat kemungkaran, berarti yang terjadi di dalam sholatnya pasti ada masalah, gitu kan? Kenapa? Karena ternyata masih melakukan perbuatan keji dan mungkar tadi. Tapi ketika sholatnya itu sudah benar, sesuai dengan apa yang
ajarkan oleh Rasulullah kepada diri kita bahwa sholat itu dohiron wa batinat, dohir dan batin, geraknya itu kan, kemudian bacaan-bacaan sholatnya yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Tapi batinnya apakah sudah sholat? Belum tentu. Jadi bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban ataupun ritual jasad yang dilakukan dalam sholat itu. Benar. Makanya kanjeng Nabi itu pernah mengkritik orang-orang zaman sekarang mungkin. Saya tialan nasi zamanun yusalluna walam yusalluna. Kelak akan datang suatu masa di mana umatku merasa bahwa dirinya sudah melaksanakan sholat padahal dia belum melaksanakan sholat. Jangan-jangan kita belum sholat walaupun zohir kita sudah sholat. Nah ini kritik Rasulullah kepada umatnya yang merasa sudah sholat. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Sudah diprediksi dan memang mungkin ya mayoritas, kebanyakan sudah sholat, sudah melaksanakan sholat. Berbicara fikih dia sudah sah. Secara hukum fikih sudah sah, sholatnya sudah sesuai, tidak membatalkan. Kemudian dalam urusan bersuci dia sudah paham, bersih semuanya, sah. Tapi apakah sudah sesuai dengan yang dimaknai tadi bahwa sholat itu adalah lahir dan batin? Nah ini yang harus dikaji nih, sholat secara batin itu seperti apa kan begitu, Bang Wijay? Nah itu yang seringkali orang ada mindsetnya yang hanya sudahlah saya yang penting menjalankan perintah Allah gitu loh. Iya. Tapi pada saat kita ajak masuk ke lebih dalam, mereka menolak bahwa wah itu bukan makom saya atau itu bukan kelas saya gitu. Nah itu benar tidak dengan seperti ini? Ya, kalau berusaha untuk menjadi yang lebih baik itu kan harus ada dalam diri kita. Kita menjadi sempurna itu adalah tujuan. Tapi mendapatkan kesempurnaan itu adalah anugerah. Kita karena manusia penuh dengan ujian, maka berproses itu menjadi sebuah kewajiban. Maka proseslah diri kita dalam urusan sholat ini, ya bagaimana secara zahir dan secara batin menjadi sholat yang sempurna kan. Makanya Imam Al-Muhasibi misalkan menyampaikan bahwa wakum baina yadayhi fi sholatika jumlatan. Dirikanlah di antara dirimu semuanya, di antara kamu semuanya, sholat itu ya secara totalitas. Jadi sholat itu totalitas, jangan setengah-setengah. Memang kondisi yang semacam ini susah untuk digambarkan. Artinya gambaran sholat yang total itu seperti apa sih? Contoh misalkan, ketika kita membaca takbiratul ihram di awal, Allahu Akbar, kita sedang menyampaikan menghadap kepada Allah, Allah Maha Besar. Ketika kita membesarkan Allah, apakah hati kita juga mengakui bahwa Allah itu Maha Besar? Apakah ketika Allahu Akbar itu kita benar-benar membesarkan Allah dan semuanya kecil di hadapan Allah, termasuk kita sendiri kecil? Tidak ada sama sekali. Tidak. Nah, dalam kondisi takbiratul ihram saja, kalau misalkan mulut kita bertakbir, lalu kemudian hati kita memunculkan bahwa Allah itu Maha Besar, itu nuansanya sudah berbeda dalam takbiratul ihram sendiri. Lalu kemudian ketika kita membaca doa iftitah, gitu kan, doa iftitah ini syarat dengan komunikasi yang begitu dahsyat antara makhluk dengan khalik, ya. Makhluk dengan khalik, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar kabiru. Nah, Allah Maha Besar dengan benar-benar besar kan gitu. Dan seterusnya sampai pada bahasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita setiap hari menyampaikan itu kepada Allah. Sungguh ya Allah, sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidupku dan matimu, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Karena Allah zat yang mentuhani seluruh jagat alam raya ini. Itu setiap kali kita sholat membacakan itu, apakah nuansa itu kemudian kita rasakan di dalam diri kita? Itu belum tentu. Maka syarat yang paling utama ketika orang pengen sholatnya itu kamil, secara sempurna, pahami dulu makna yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat itu sendiri, sehingga memahami apa yang dia baca itu dia paham.
apa yang dia sampaikan kepada Allah itu paham. Makanya yang syarat mutlak harus paham dulu. Menjadi orang yang alim dalam urusan sholat. Dia tahu takbiratul ihram, dia tahu apa yang dia baca, maknanya pun tahu. Sehingga konteks sholat itu mi'rajnya orang mukmin Benar-benar itu didapatkan gitu. Nah, benar-benar mi'raj. Mi'raj itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu kan rasa. Nah, ketika rasa ini muncul, nah itulah titik di mana kemudian ada akimis sholat al zikir. Nah, ada kalimat di doa iftitah itu inni wajjahtu wajhiya. Nah, ini kan pada saat kesadarannya itu muncul atau ruhnya itu menuntut, seringkali terjadi kegamangan nih Kang, bahwa sulit untuk memaknai kalimat itu harusnya seperti apa tuh? Iya. Ini wajah tu wajhiyah. Jadi kita menyampaikan kepada Allah, kita ini tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah. Iya, benar-benar menghadap. Kita menyampaikan bahwa diri kita sedang menghadap Allah. Benarkah kita sedang menghadap? Jangan-jangan cuma omongannya saja menghadap, hatinya tidak menghadap. Maka batin ini juga harus kita hadapkan kepada Allah. Maka di sana ada zikir tadi. Kalau tidak ada zikir nggak bisa menghadap. Nah, orang bisa menghadap kepada Allah dengan kondisi zikir, dan begitu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi zikir, maka bisa seolah-olah karena seolah-olah Allah, kita ini melihat Allah kan gitu. Itu seolah-olah melihat Allah itu yang menghadap gitu, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya, ya Allah gitu kan. Nah, ketika menyampaikan ini di hadapan Allah harus betul-betul ya iya benar gitu. Kita sedang menghadapmu ya Allah. Aku ini sedang menghadapnya. Ya hadapkanlah batiniah kita ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain Allah disingkirkan. Nah, itu baru iftitah. Ini harusnya ada session khusus yang membahas bab sholat ini kan, sehingga wah, ini baru baru memaknai doa iftitah saja sudah luar biasa nih. Suratul Fatihah yang diwajibkan, kan? Masya Allah. Waduh, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Dalam kondisi memahami, memaknai apa yang di dalam Fatihah, kemudian batiniah kita juga menyatakan itu dengan sempurna apa yang kita dirasakan ketika itu. Masya Allah, menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita sholat juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada diri kita. Kita bisa melakukan sesuatu itu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ketika dibuka Bismillahirrahmanirrahim, yang muaranya seluruh Al-Quran itu kepada Bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, misalkan dalam kondisi spiritual hati kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya sudah sirna, betul-betul tenggelam ke dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya memuji, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dan seterusnya. Ini kalau misalkan dibahas, dirasakan, diresapi betul-betul secara batiniah kita nikmat sekali untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Makanya ya tadi ini agak memang tantangan kita sebagai manusia. Anda menang karena Idul Fitri tadi sudah menang, dosamu sudah saya ampuni kata Allah, amalan ibadah semuanya saya terima. Kamu sudah punya salah sama orang udah gak ada karena sudah saling memaafkan. Akankah kamu berdosa kembali kan begitu? Kalau Anda pengen tidak berdosa kembali, nah inilah yang harus dijaga. Jangan-jangan besok setelah Idul Fitri itu sudah salam sama orang, sudah menggunjing lagi, sudah memfitnah orang lagi, sudah berdosa lagi, kan begitu. Fitrahnya di mana? Karena tidak ada tasbih nafas di sana. Nah, makanya perlu ada zikir juga.
Nah, ingat Allah. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, hati akan tenang. Yang kedua, karena hati ini tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun celah untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang bersama Allah. Dan tidak ada pengharapan lagi pada selain Allah tentunya. Tidak ada bentuk iktimat yang lain gitu. Betul, betul. Betul sekali. Masya Allah. Jadi itu tadi sahabat Saung Langit. Sangat jelas sekali Kang Bana menjelaskan bahwa setelah kita mendapatkan kemenangan, setelah kita fitrah dengan kesucian diri kita, bukan hanya sekedar lahir tapi juga batin, tentunya itu harus tetap kita jaga. Seperti yang tadi Kang Bana jelaskan, ada tazkiyatun nafas. Untuk menjaga kemenangan itu tazkiyatun nafas. Setelah tazkiyatun nafas ada zikir, sehingga kita tidak kosong, kita tidak lari dari konteks kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat menjaga itu kan. Selalu teringat lagi. Dan setelah itu sholat. Ya. Sehingga inna sholata tanha anil faksa iwal mungkar, dan kita bisa menjadi bukan hanya sekedar predikat muslim, tapi menjadi mukmin, sehingga menghasilkan akhlak yang baik, baik terhadap diri kita, terhadap makhluknya Allah, dan tentunya akhlak terhadap Allah itu sendiri. Jadi apalagi Kang yang bisa ditambahkan lagi ini? Sebetulnya dari 3 komponen ini ya yang menjadi inti pembahasan kita. Tadi kan sudah dibahas semua, bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana kemudian zikir, bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, 3 hal ini saja yang menjadi prioritas kita. Ketika 3 ini sudah betul-betul dijaga oleh diri kita ketika sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kelanjutannya, karena ini prosesnya adalah kontinuitas, selalu terus dan terus, tidak akan pernah berhenti, maka kita ini akan selalu menang gitu. Jadi menang terus gitu. Artinya ya menang terus itu tidak akan terjadi kekalahan lagi. Artinya dia tidak mungkin melakukan kesalahan lagi, dia tidak mungkin akhirnya lupa kepada Allah. Sholatnya juga selalu diperbaiki. Jadi kritikan Kanjeng Nabi, saya jalan nasi zamanun yusalluna wa lam yusalluna, dia tidak termasuk di sana. Seperti itu. Jadi konteks kemenangan itu sendiri sebetulnya adalah mengarahkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, tentunya Kang. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu-nafsu yang bisa menjerumuskan kita atau menjauhkan kita dari Allah itu sendiri. Kang Bana, di penghujung acara ini, saya ingin Kang Bana memberikan kesimpulan dari pertama kali kita membahas tentang konteks tahalli dan tajalli, sampai tazkiyatun nafas, zikir, dan di penghujung acara ini saya ingin Kang Bana memberikan satu kesimpulan, sehingga apa yang sudah kita kaji selama bulan Ramadan ini, ada sebuah clue yang didapatkan oleh sahabat Saung Langit ini. Ya, kalau berbicara kesimpulan dari sekian banyak yang tadi dibahas secara esensi ya, ini saya bisa menyampaikan secara esensi. Kita sudah berproses 30 hari lamanya kita berpuasa. Ini adalah proses panjang yang kita lalui. Maka ya, rasa berpuasa ini kita bawa. Esensi dari puasa ini kita bawa. Sampai kita betul-betul mendapatkan kemenangan. Nah, ketika mendapatkan kemenangan ini, jangan kemudian kita terlena dengan kemenangan itu sendiri. Bukankah kita memahami bahwa yang disebut dengan mendapatkan kemenangan itu lebih mudah
ketimbang menjaga kemenangan itu sendiri. Orang bisa saja dapat juara satu, tapi menjaga menjadi juara satu itu yang agak kesusahan. Maka tugasnya adalah untuk menjaga kemenangan itu sendiri. Nah, karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kemenangan itu sendiri, maka ayolah kita bareng-bareng mengingatkan untuk bisa di dalam menyongsong pasca Ramadan ini, kita betul-betul memfokuskan diri kita, memfokuskan batiniah kita dalam rangka untuk bisa mencapai derajat orang-orang yang bahagia dengan tazkiyat nafas, dengan zikir, dan menjaga sholat kita. Insya Allah 3 komponen ini yang kemudian kita bisa menjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga diri kita. Dan semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa digerakkan oleh Allah, termasuk ilmu yang kita dapat juga itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan itu semuanya, Allah yang menjaga. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, takluk kepada Allah, bergantung kepada Allah, karena Allah adalah satu-satunya zat yang di sana tempat untuk bergantung. Allahus Samad, Allah adalah zat yang maha bergantung segala sesuatu. Nah, kita ini ya tidak bisa lepas dari Allah. Ketergantungan kita ya mutlak dari Allah itu tadi. Maka ya taklukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita benar-benar ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, Allah saja, maka insya Allah semua problematika yang kita hadapi di muka bumi ini akan Allah selesaikan semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semua. Amin. Amin. Demikian tadi sahabat Saung Langit, kajian tentang Idul Fitri secara hakiki dan bagaimana kita menjaga kefitrian itu untuk melanjutkan perjalanan kita. Saya secara pribadi mewakili kru Saung Langit mengucapkan terima kasih kepada Kang Bana yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kami, khususnya kru Saung Langit, dan mudah-mudahan manfaat juga untuk sahabat Saung Langit yang menonton konten ini. Doakan kami kru Saung Langit, doakan Kang Bana untuk selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap melanjutkan syiar dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunjung acara, saya seperti biasa meminta kepada Kang Bana di hari yang fitri ini untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sa'iril asma' wa sifat. Allahumma shalli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahharatil khaliqatil markazil fuhumi wal ma'ani wa nuril akwanil mutakawwinatil adamiyyah sahabil haqqir rabbani البركة الأصطين مزون الأرباح المالية لكل متعارضين معاني. آمين يا اللهم يا الله إنا نسألك يا الله آمين يا الله آمين يا الله اللهم إنا نسألك الرضا آمين واليقين والاستقامة آمين يا الله والكرامة والبركة والشفاعة والصحة والعافية وحصول المقصود والإجابة والتوفيق والهداية ونسألك يا الله آمين يا نجاح الله الطلبات وتيسير المرادات ونهضم الأزمات وتأمين الروعات وستر العورات وجلب الحساب وقضاء تحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. اللهم يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa bihi nasta'in wa bil hawl wal quwwah. Rabbi Amin. sakhir wa yassir wa la tu'assir. Amin. Rabbi tammim wa sakhir alaina kulla amrin asir. Amin. Ya muyassir kulli asir innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin, ya Ilahi Allah. anta maqsudi. Amin. Ridhaka matlubi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Amin. Ya اللهم Allah. افتح لنا فتوح آمين. العارفين. Amin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا آمين من يا لدنك الله. رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز غفار يا أرحم الراحمين. Amin. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة آمين. والرحمة وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Cilegur.